Kiai Hasani bin Nawawi dilahirkan pada tahun 1924 Masehi. Dari dalam rumah Kiai Nawawi, pengasuh pondok pesantren Sidogiri saat itu, terdengar suara tangisan bayi laki-laki di sela-sela kesibukan seorang bidan kampung menolong persalinan Nyai Asyfi'ah. Tangisannya melengking keras memberi kabar akan kelahirannya. Orang-orang yang hadir turut bergembira menyambut kelahiran bayi laki-laki yang berkulit bersih. Yang paling bergembira adalah Kiai Nawawi, ayah dari bayi laki-laki itu. Cahaya kegembiraan memancar dari wajahnya yang bersih dan berwibawa. Terbayar sudah penantiannya yang semenjak dari tadi menunggu di luar ruangan persalinan. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Kiai Nawawi menambut kelahiran bayi laki-laki itu dengan rasa syukur dan doa kiranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan menjadikan keturunannya sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bayi laki-laki itu dimandikan, Kiai Nawawi segera melaksanakan tugas mulia sebagaimana disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu membisikkan 2 kalimat suci azan dan iqamah pada telinga sang bayi. Pada telinga kanannya, Kiai Nawawi membisikkan azan dan iqamah pada telinga kirinya. Kiai Nawawi kemudian memberi nama bayi itu dengan nama Hasani Nawawi. Seperti halnya pertumbuhan bayi lainnya, ketika usianya mencapai setahun, Hasani Nawawi mulai belajar berjalan. Awalnya masih tertatih-tatih, namun dengan sabar Kiai Nawawi membimbingnya. Betapa bahagianya hati kedua orang tuanya menyaksikan Hasani Nawawi mulai belajar berjalan. Namun kasih sayang sang ayah tak berumur panjang. Ketika Hasani Nawawi baru berusia 18 bulan, Kiai Nawawi meninggal dunia. Tak terbayangkan betapa sedih dan pilunya Nyai Asyfi'ah ditinggal pergi oleh seorang suami yang sangat dicintainya itu. Dalam masa berkabung, terbayang tugas yang sangat berat untuk mengasuh dan mendidik seorang diri 3 orang anak laki-laki, yaitu Sirajul Millah Waddin, Sa'dullah Nawawi, dan Hasani Nawawi. Seorang tokoh besar biasanya memiliki tanda-tanda di masa kecilnya. Tanda-tanda yang menonjol pada diri Kiai Hasani bin Nawawi sejak dari kecil hingga beranjak dewasa. Beliau dikenal tidak takut mati. Karena tidak takut mati, beliau berani seorang diri mendatangi markas kompeni Belanda. Ini menunjukkan dasar-dasar keyakinan tauhid bahwa kehidupan dan kematian seorang itu sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu telah tertanam sejak dini di hati Kiai Hasani bin Nawawi. Ketika sudah meyakini sesuatu, beliau berani mendatangi siapapun tanpa sama sekali ada rasa takut, rasa gentar, dan bahkan mundur. Hasani bin Nawawi sangat suka membantu ibunya. Aktivitas selain membantu ibunya adalah belajar. Sejak kecil, waktunya banyak dihabiskan untuk menekuni pelajaran-pelajaran agama, sebagaimana lazimnya pendidikan anak-anak di pesantren. Pelajaran agama untuk anak-anak adalah pelajaran dasar pengetahuan dan pengamalan ajaran agama, seperti cara membaca Al-Quran, cara menulis Al-Quran, tata cara wudhu dan sholat, menghafal ayat-ayat pendek, menghafal surah-surah pendek, bahkan menghafal doa-doa sehari-hari dan tuntunan akhlak yang mulia.
Hasani Nawawi menghabiskan masa mudanya dengan menimba ilmu. Namun, beliau tidak belajar di madrasah ataupun pondok di berbagai pesantren sebagaimana lazimnya dilakukan oleh putra seorang kiai. Beliau belajar secara sorogan di pondok pesantren Sidogiri. Semasa hidupnya, Hasani Nawawi pernah belajar ilmu agama dari dua orang guru, yaitu Kiai Syamsuddin, yakni Gus Ud, dan Kiai Abdul Jalil bin Fadil. Kepada Gus Ud, beliau belajar secara sorogan pelajaran tata bahasa Arab seperti kitab Jurmiyah, kitab Imriti, dan Mutammimah. Sedangkan kepada Kiai Abdul Jalil bin Fadil, beliau belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik di pesantren Sidogiri hingga tamat. Setelah menamatkan kitab Alfiyah, Kiai Abdul Jalil bin Fadil bermaksud untuk mengajarkan kitab Al-Ashbah wan Nadhair kepada Hasani Nawawi. Namun sebelum sempat mendapatkan pelajaran kitab yang berisi kaidah-kaidah fikih itu, Kiai Abdul Jalil bin Fadil dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Hasani Nawawi merupakan figur ulama yang memiliki kepribadian dan keteladanan agung, kekaguman dan rasa hormat yang ditunjukkan oleh setiap orang yang mengenalnya tidak dapat dilepaskan dari kepribadian dan keteladanannya. Dari kepribadian dan keteladanannya yang agung itu memancar karisma, yaitu semacam pengaruh spiritual yang membuat setiap orang menaruh rasa hormat dan segan terhadapnya. Pengaruh spiritual itulah yang membuat para tamu yang berkunjung ke rumahnya ataupun orang yang berada satu majelis dengannya merasa betah berada di dekatnya. Pola kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Kiai Hasani diwarnai dengan pola hidup sederhana. Dari sisi manapun orang melihatnya, aspek kehidupannya yang nampak adalah kesederhanaan. Kesederhanaan dapat dilihat mulai dari pakaian yang beliau kenakan, makanan dan minuman, menu sehari-harinya, tempat tinggal dan perabot rumah tangga yang dimilikinya, perkataan dan tutur kata yang keluar dari lisannya, ataupun lingkungan dan pergaulan orang-orang yang dekat dengannya. Pakaian yang sering beliau kenakan adalah baju seperti baju piyama bergaris hitam putih atau baju takwa berwarna hitam yang dipadu dengan kain sarung warna gelap dan kopiah hitam. Selain dari pakaian, kesederhanaan juga terlihat dari lingkungan di sekitar rumahnya. Rumahnya yang tak jauh dari lingkungan Masjid Sidogiri begitu bersahaja. Bangunan rumah beliau yang terlihat dari luar sangat jauh dari kesan kemegahan dan kemewahan dunia. Kesan yang sangat menonjol dari bangunan rumahnya adalah kesederhanaan. Subhanallah, betapa sederhananya beliau.